Siswa-siswi sekalian, kita akan lanjutkan untuk proses pembahasan soal atau membahas contoh soal jurnal khusus perusahaan dagang dengan menggunakan metode perfektual. Siswa-siswi sekalian tentu sudah mempersiapkan lembar jawabannya, ya, tentu sudah dibuat karena sudah Bapak suruh dan Bapak sudah kirim videonya kepada kalian untuk membuat lembar-lembar jawaban ini. Yang pertama, sales jurnal sudah disiapkan, kemudian cash receipt jurnal juga sudah disiapkan, kemudian forecast jurnal juga sudah disiapkan, cash payment jurnal juga sudah disiapkan, kemudian general jurnal pastinya sudah disiapkan, kemudian inventory card ada 2, tentunya sudah kalian siapkan juga, kemudian petty cash, ya, petty cash juga tentunya juga sudah kalian persiapkan. Baik siswa-siswi sekalian, kemudian selanjutnya ini soal ini kalau kalian mengerjakannya dengan menggunakan handphone, ya tentu tidaklah kalian mengalami kesulitan. Tapi kalau mungkin ada teman-teman yang mengerjakannya lewat komputer, berarti ini soal harus kalian print dulu, atau bisa juga kalian lihat lewat ya komputer juga tetapi bolak-balik. Oleh karena itu mengapa kalian harus membuat lembar jawabannya dalam bentuk kertas, ya. Jadi enak kalian menjawabnya, kalian tinggal lihat soalnya, ya, kalian lihat soalnya, kemudian kalian sudah bisa langsung mengerjakannya. Ketika kalian mungkin bertemu dengan masalah, kalian bisa lihat video ini. Nah, begitu teman-teman. Baik teman-teman semuanya, kita akan mulai langkah demi langkah. Tentunya kalian sudah membaca semua petunjuk soal atau kebijakan-kebijakan akuntansi yang ada di dalam soal ini. Nah, ya, jangan lupa untuk membaca dulu kebijakan-kebijakan yang ada di dalam soal ini. Jadi kalau kalian tidak membaca kebijakannya, maka nanti pada saat kita mengerjakan akan terjadi kesalahan. Kalian bisa lihat ini soal semuanya menggunakan termin N/30 baik jual maupun beli. Artinya tidak ada potongan, ya. Kemudian yang berikutnya untuk persediaan ini menggunakan metode FIFO. Ya, menggunakan metode FIFO. Sedangkan untuk kas kecil, ya, ini kas kecil menggunakan sistem fluktuasi atau menggunakan sistem dana yang fluktuasi, berubah-ubah, dana tidak tetap. Kemudian kalau laporan arus kasnya menggunakan metode tidak langsung. Itu mungkin sekilas hal-hal yang mungkin Bapak pandang sangat perlu untuk Bapak sampaikan. Baik teman-teman sekalian, kemudian kita akan memasuki proses penyelesaian jurnal khusus, ya. Kita langsung persiapannya dulu. Silakan kalian masuk dulu ke inventory card, buat saldo awalnya, ya, postek M30, ambilnya dari sini. Ini dia, lihat inventory card, TV ini, bukan postek tadi, TV F268, TV F268 kita ganti ya, TV F268. Kemudian barangnya 22 unit 19 juta. 22 unit 19 juta. 22 unit 19 juta. Hasil pengalinya 418 juta. Oke, ini pengalinya. Kemudian yang berikutnya yang kedua ya. Yang kedua ACP55. 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 Barangnya kita lihat ya, 13 unit 23 juta. Ya, 13 unit 23 juta. Oke. Silakan buat dulu kartu persediaannya. Kalau sudah dibuat, ya, selanjutnya kita masuk ke dokumen yang pertama. Dokumen pertama adalah bukti pengeluaran kas, pembayaran gaji karyawan bulan November, ya, pengeluaran kas, pembayaran gaji bulan November. Ketika kita bertemu dengan soal yang seperti ini, ada pembayaran gaji karyawan bulan November atau kita membayar biaya untuk yang bulan November, artinya di akhir bulan
terjadi jurnal penyesuaian. Ya, terjadi jurnal penyesuaian untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Jadi di akhir November kemarin ada penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya begini, beban gaji karyawan, hutang gaji karyawan dikredit. Nah, itu jurnalnya. Cuman kita tidak tahu seperti apa perkiraan yang dibuka untuk hutang gaji. Apakah dia menggunakan perkiraan wage and salaries payable, atau dia menggunakan accrued expense atau hutang biaya, atau menggunakan wage and salaries payable. Kita lihat di dalam neraca saldonya. Ya, ini dia. Kita lihat di dalam neraca saldonya. Oke, ini ada expense payable. Artinya biaya terhutang. Jadi nanti kita gunakan perkiraan expense payable atau biaya terhutang. Oke, kita kembali ke dokumen sini. Berarti tadi menggunakan expense payable. Karena dia bukti pengeluaran kas, maka kita catat dalam jurnal pengeluaran kas, cash payment journal. Jangan lupa tulis dulu bulannya, Desember. Desember, tanggalnya tadi ya, tanggal 1, invoice number ya, invoice number BKK 12 strip 1, BKK 12 strip 1. Oke. Keterangannya cukup ditulis pembayaran gaji. Pembayaran hutang gaji juga boleh. Oke. Kemudian perkiraan yang dibuat tadi di dalam neraca saldonya itu adalah ya expense payable. Oke, expense payable. Expense payable. Uangnya tinggal pindahkan 4.500.000. Kasnya juga sama, 4.500.000. Yang kosong di strip ya, kecuali referensi jangan di strip. Ini catatan untuk dokumen pertama. Ini catatan untuk dokumen pertama. Nah, ini tadi ya, pembayaran gaji karyawan bulan November. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dokumen kedua, voucher kas kecil. Maka kita catat dalam petty cash. Silakan. Desember, tanggalnya tanggal 2. Nomor bukti F12 strip 1. Keterangannya pembayaran iklan. Pembayaran iklan. Pembayaran brosur iklan juga boleh. Apakah perkiraan yang digunakan? Nah, lihat di neraca saldonya. Ada free fat ya, di situ ada free fat. Oh, tidak ada ya. Ada free fat advertising. Tidak ada. Tapi di situ ada perkiraan advertising expense. Berarti kita pakai perkiraan advertising expense. Oke. Uangnya sesuai soal. Uangnya silakan lihat dokumen 2 tadi ya, 825.000 ya, kasnya juga sama pasti 825.000. Oke, itu untuk dokumen kedua. Lanjut dokumen ketiga. Kita lihat dokumen ketiga. Dokumen kedua tadi ya. Dokumen ketiga, ini dia dokumen ketiga. Bukti penerimaan kas, pelunasan faktur tanggal 23 November 2011 ya, 159.500.000. Dona elektronik. Nah, kalau kurang yakin kita naik ke atas. Kita cari mana si Dona nih. Dona elektronik 159.500.000. Teman-teman silakan lihat di sini tidak ada menggunakan syarat pembayaran karena syarat pembayarannya semuanya adalah N/30. Jadi untuk selanjutnya kita tidak perlu lagi repot-repot melihat nih. Pokoknya kalau ada pembayaran hutang dari
transaksi bulan November pastinya tidak ada potongan. Oke, itu ya, biar lebih cepat. Oke, 159.500.000 BKM 12 strip 1, tanggalnya tanggal 3. Kita masukkan ke kas resep jurnal. Ini dia kas resep jurnal ya. Desember tanggal ya, Desember tanggal 3. Invoice number BKM 12 strip 1. Dona elektronik ya, Dona elektronik. Oke, Dona elektronik. Uangnya 199.500.000. Oke. Dari mana kita terima duit? Dari pelunasan piutang, maka piutangnya berkurang. Oke, silakan teman-teman. Oke. Selanjutnya dokumen 4. Kita lihat dokumen 4. Ini dia dokumen 4 teman-teman ya. Voucher kas kecil. Nah, lihat. 865. Rekening listrik bulan November. Rekening telepon bulan November. Berarti menggunakan perkiraan apa tadi? Ya, expense payable. Kita masukkan ya ke dalam petty cash kas kecil. Tanggalnya ya, tanggal 4 P12 strip 2. Keterangannya ya cukup saja ditulis dengan PLN ya, dan Telkom ya, cukup tuh. Expense payable. Oke, perkiraan expense payable. Oke, uangnya berapa tadi? 865.000. Oke. 865.000. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dokumen 5. Ini dia. Dokumen 5 nih dokumen yang kita tunggu-tunggu. PT Sinarmas, nama perusahaan kita adalah PT Sinarmas ya, nama perusahaan kita adalah PT Sinarmas. Kepada, berarti ini kita menjual. Teman-teman silakan lihat di sini untuk sekedar proses mengingatkan kembali atau lebih menguatkan pemahaman kalian. Cara kita untuk membaca dokumen ya, terutama yang berhubungan dengan faktur, ini namanya faktur ya. Tidak ada satupun definisi yang mengatakan bahwa ada faktur pembelian dan faktur penjualan. Faktur ya faktur. Faktur itu yang membuat adalah pihak penjual. Yang diterima oleh pembeli adalah tembusannya. Oleh karena itu, pada saat kita akan membaca faktur, maka kita lihat, apa sih nama perusahaan kita? Oh, nama perusahaan kita adalah Sinarmas. Nah, lihat kepadanya kepada siapa? Kepada insan elektronik. Berarti kita menjual. Kenapa? Nama kita ada di atas, kepadanya kepada orang lain. Berarti kita menjual. Nah, itu ya. Berarti ini adalah faktur penjualan. Karena faktur penjualan di sini ada syarat termin N/30. Berarti kita menjualnya secara kredit. Ya. Tinggal kalian ingat saja hafalannya kalau kita menjual secara kredit jurnalnya. Ya, account receivable bertambah di debit, sales of merchandise bertambah di kredit. Kemudian VAT bertambah di kredit. Berikutnya baru COGS nya juga jangan lupa, ya kan? Cost of goods sold di debit, kemudian merchandise inventory di kredit. Oke, ini berarti kita catat dalam sales journal. Yuk, kita buka sales journal. Ya, sales journal. Tanggalnya kita lihat tanggal 6 F12 strip 1. Ya, tanggalnya tanggal 6 ya. F12 strip 1 itu dokumen numbernya atau invoice numbernya. Oke, tanggal 6 kita jual sama Insan ya, Insan Elektronik ya, Insan Elektronik.
Kita masukkan yang penjualannya dulu, karena yang paling nampak itu kan penjualannya itu. Mana penjualannya? Ini dia penjualannya. 418, ini nilai penjualannya ya. 418, 418 juta. Kita masukkan dulu 418 juta. 418 juta. Oke. Pajaknya 10% ya. 41.800.000 fade out. Ya, sudah. Oke. Ada unsur lain? Tidak ada ya. Dia tidak ada break collected-nya juga tidak ada. Ya udah itu saja. Oke. Sudah ya. Oke. Break collected tidak ada ya. Barulah piutangnya. Piutangnya masukkan. Ya, ini piutangnya. Sudah. Ya, piutangnya adalah 459.800.000. Itu piutangnya. Oke. Kalau sudah kita catat ya, untuk sales, paid dan account receivable sudah kita catat, kemana lagi kita mencatatnya? Kita harus mengisi cost of goods sold dan merchandise inventory. Oleh karena itu kita harus lari ke kartu persediaan. Oke. Kita masuk dulu ke yang TVP 265. Ya, tanggalnya ya, tanggalnya tanggal 6. Oke. Kita jual sama Insan Elektronik. Oke, Insan Elektronik kita jual, berarti masuk ke kolom sales. Kita jualnya 10 unit. Harganya bukan harga jual ya, bukan 21 juta, tapi ambil harga yang ada di kartu persediaan. Oke, silakan dikalikan. Silakan dikalikan. Ya, 10 dikali 19, 190 juta. Ini kurangkan saja, 19 dikurang dengan 10. Kita punya barang 22 dikurang dijual 10, berarti tinggalnya iya, tinggal 12. Harganya tetap ambil harga yang di atas. Oke. Nilai persediaannya. Jadi untuk TVP tinggal 12 unit. Oke. Kita pindah ke sama ya. Tanggalnya tanggal 6 ya, tanggalnya tanggal 6 Insan Elektronik. Nah, ini Bapak supaya lebih cepat, Bapak langsung copy saja. Iya. Berapa unit kita jual? 8 unit. Iya, harganya 184 juta. Oke. Selanjutnya kita kan akan mengisi ini. Kita akan mengisi kolom cost of goods sold dan merchandise inventory. Dari mana uangnya diambil? Uangnya diambil dari kartu persediaan, yaitu nilai penjualan untuk TVP 268 ya, ditambah dengan nilai penjualan untuk ACP 55. Nah, ini dia. Ya. Maka jumlahnya dapat 374 juta. Berarti ini juga sama, 374 juta. Oke, ya. Jadi sales merchandise-nya diambil dari soal, dari sini, dari Wood. Oke. Kemudian untuk paid out-nya 10% dari nilai sales. Kemudian account receivable-nya sales ditambah dengan paid, nih dapat. COGS-nya diambil dari kartu persediaan, yaitu ya TVP 268 190 juta ditambah dengan penjualan ACP 55 184 juta. Dapatlah dia COGS-nya. Yang ini jangan dicatat ya. Ya, otomatis. Sudah ya. Selanjutnya kita masuk ke dokumen yang berikutnya, dokumen 6. Oke, ini dia dokumen 6. Dokumen 6 bukti pengeluaran kas. Nah, dokumen 6 bukti pengeluaran kas. Dokumen 6
bukti pengeluaran kas. Berarti masuk ke jurnal khusus pengeluaran kas. Yo, kas payment jurnal. Oke, sudah ada. Tinggal tambahkan tanggal 6. Kemudian BKK 12 strip 2. Oke, apa tuh? Pelunasan faktur PT Toyib. Nah, PT Toyib. Bang Toyib. Oke, pelunasan hutang 69.300.000. Oke, dah hutang kita berkurang 63.300.000, bayarnya pakai kas. Wah, ini kasnya terakhir di sini. Sip, dah. Selesai. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dokumen 7. Ya, dokumen 7. Dokumen 7 ini ada nota kredit. Nah, PT Sinarmas kepada yang terhormat Insan Elektronik. Karena ini nota kredit sih, logikanya nota kredit itu adalah retur penjualan. Nah, ya, retur penjualan. Pokoknya ingat saja, sama Insan Elektronik kita pernah menjual. Ini dia, Insan Elektronik. Kita pernah menjualnya sebesar 459.800.000. Ya. Kemudian setelah kita lihat di dokumen 7, rupanya ada barang yang dikembalikan oleh Insan Elektronik, ya. TV ada 2 unit, AC ada 1 unit. Berarti kita catat dalam, ya, kita catat dalam General Journal. Ya. Desember tanggal, ya, Desember tanggal 7. Dokumen number NK121, NK12 strip 1. Berarti sales, ya, sales retur. Kemudian fat. Nah, kok bingung fatnya, lihat aja di penjualan. Oh, fat out. Nah, gitu ya. Fat out. Oke, fat out. Kemudian setelah itu baru account RCI public. Account receivable. Oke. Boleh kita masukkan dulu uangnya. Account receivable 60, sales retur 68 juta. Yep. Pajaknya otomatis 6.800.000. Oke. Utangnya tinggal ditambahkan saja 74.800. Sip. Oke. Sudah selesai? Belum, harus kita buat lagi merchandise. Ya, inventory. Kreditnya, ya, cost of goods sold. Oke, cost of goods sold. Uangnya dari mana? Uangnya kita harus ke kartu persediaan dulu. Oke, lihat tanggalnya tanggal berapa? Tanggalnya tanggal 7, ya. Insan Elektronik. Ya udah, ambil aja di atasnya. Insan Elektronik. Kita buat di sini ya. Nanti kita buat pakai tanda merah karena ini Excel. Kalau kita buat minus, dia nanti akan masuk dalam program, dalam rumus. Jadi ini kita buat saja 2, nanti kita buat merah. Merahkan dulu ya. Merah ini berarti mengurang ya, teman-teman ya. Mengurang. Harganya ya 19 juta. Oke. Terus berarti kali ya 2 kali 19, 38 juta. Ini barangnya ya, tidak boleh kita tambahkan. Ya, ini tidak boleh kita tambahkan. Tetap kita pindahkan saja. Nah, begini. Kita pindahkan. Iya, tidak boleh ditambahkan ya. Oh, Pak, ini kan barangnya sama, tidak boleh karena ini metode. Barang yang dikembalikan pasti ada masalah. Jadi harus melalui proses perbaikan dulu baru bisa dijual kembali. Oke. Kemudian yang kedua, lakukan cara yang sama untuk yang kedua. Sama caranya. Sama persis caranya. Oke, Insan Elektronik 1 aja kan? Iya, 23 juta. Oke. Selanjutnya ya,
tambahkan 38 juta ditambah dengan 23 juta. Itu kita masukkan ke dalam general journal nih. Nah, nih ya, masukkan di sini untuk tarikat. Ini tadi 38 ditambah dengan 23 juta. Ya, dapat 61 juta. Ya, silakan nanti dicek lagi jumlahnya. Kalau salah tinggal kalian perbaiki. Ya. Oke. Ini ya, tadi 23 tambah 38, 61 juta. Oke, sip. Supaya kita nanti tidak mengalami kesulitan ketika kita memposting dalam buku besar pembantu, buat di sini insan elektronik keterangan, memudahkan kita ketika kita melakukan posting ke dalam buku besar pembantu. Oke. Untuk dokumen 7 selesai. Selanjutnya kita masuk ke dokumen 8. Dokumen 8. 7 selesai. Dokumen 8. Voucher kas kecil. Pembelian perlengkapan toko. Oke, kita masukkan ke dalam. Ya, petty cash. Ini dia. Tanggalnya tulis dulu tanggal 9 P12 strip 3. Ya, keterangannya pembelian supplies. Pembelian supplies. Akunnya supplies. Kita lihat baca saldo. Store supplies. Store supplies. Uangnya 800.000. Ya, sudah. Selanjutnya kita masuk ke dokumen 9. Ya, kita masuk ke dokumen 9. Ini dia dokumen 9. Bukti pengeluaran kas, pembayaran hutang pada PT Persada. Ya, pembayaran hutang pada PT Persada. Oke, kita buka ya, Cash Payment Journal. Cash Payment Journal. PT Persada, tanggalnya tanggal 9 BKK 12 strip 3 PT Persada. PT Persada. Oke. Berapa hutang yang kita bayar pada PT Persada? 251 juta. 251 juta 900.000. Oke, sudah. Tetap. Ya, selesai. Selanjutnya dokumen 10. Dokumen 10 PT Toyib. Di atas Toyib, ke bawahnya, di bawah kepada yang terhormat PT Sinar Mas. Berarti kita membeli. Karena kita membeli berarti kita catat dalam ya, forecast jurnal. Ini dia. Silakan. Desember ya, tanggal berapa tuh? Desember tanggal 10. Dokumen number F05. F05. Oke. Kita belinya dari PT Toyib. Bang Toyib. PT Toyib. Toyib. Bang Toyib. Ya, kita masukkan dulu nilai persediaannya 492.500. 492.500.000. Oke. Pajaknya 49.250.000. Oke. Prekpat tidak ada lewat. Hutangnya tinggal tambahkan saja nih, tambahkan saja. Memastikan. Iya, 541.750.000. Oke. Ya, prekpat kosongkan saja. Selanjutnya, mana lagi kita nih? Benar, kartu persediaan. Oke, kita masuk ke kartu persediaan ya. Tanggalnya tanggal 10. Keterangannya ya, Bang Toyib, PT Toyib. PT Toyib. Toyib. Kita beli, masuk kolom beli ya. Ya, TV 12 unit. Harga per unitnya berapa? 19.500.000. 19.500.000 kalikan. Kalikan 12 kali dengan ya, dapatlah ya, berapa tuh? 234 juta. Ya.
Jadi nanti persediaannya banyak nih. Ada 12, ada 2 ya. Oke. Ini Bapak pindahkan. Ini bolehlah pindahkan dulu. Ya, langsung saja ya. Langsung nih 12 nih. Ya, dah 234 juta. Jadi persediaannya ini persediaannya 12, 2 dan 12 lagi. Iya. Oke. Kemudian yang berikutnya ya, kemudian 11 unit ya. Yang AC 11 unit harganya 23.500. 23.500. Oke. 23.500. 258.500. Ya. Oke, sudah. 11 23.500 258.500. Mantap. Sudah ya? Oke, sudah kita catat berarti. Dah, itu saja. Selanjutnya dokumen 11. Oke, kita masuk ke dokumen 11. Mana dia dokumen 11? Ini dia dokumen 11. Jual beli nih. Oh, nota kredit. Toyib ngasih kita nota kredit. Kita sama Toyib beli jual. Ya, kita membeli. Berarti ini namanya retur pembelian. Kalau retur pembelian kita catat di mana? Iya, benar. Kita catat dalam General Journal. Catat dalam General Journal. Tanggal berapa tuh? Tanggal 11 ya. Tanggal 11. Nomor buktinya NK1, NK strip 1. Berarti account payable di debit, kemudian paid in di kredit, kemudian merchandise inventory. Merchandise inventory. Oke. Inventory. Ya, sudah. Merchandise inventory. Kita masukkan hutang dagangnya ya dulu ya. Ini enaknya di sini nih. Dari merchandise dulu. 109.500. Nah, tuh. Pajaknya berapa? 10.950.000. Nah, baru nilai hutangnya 120 juta 450.000. Oke. Ya. Jangan lupa kita buat keterangan PT Toyib. Oke, yep. Sudah turutnya. Ya. Kemana lagi? Ke kartu persediaan lagi. Oke. Kartu persediaan. Tanggal 11. Toyib. Ini ya. Ini kita beri tandanya merah. Apa? Seharusnya pakai tanda kurung ya. Boleh dicatat di kolom forecast, boleh dicatat kolom sales, tapi Bapak lebih suka mencatatnya di kolom forecast karena yang kita kembalikan adalah forecast. 2 unit. Harganya masih tertera ya, harga yang di atasnya barang yang baru dibeli. Kemudian ini tinggal kalikan saja ya, 39 juta. Ini turunkan ya. Nah, berarti yang ini kurangkan 10 kurang dengan 2 karena sudah diretur, tinggal 10. Ini harganya tinggal diturunkan saja. 12 nih harganya 19 juta. 2 harganya juga sama 9 juta. Nah, kalau yang 12 nih retur nih harganya. Oke. Sip ya. Lakukan hal yang sama untuk AC.
AC-nya 3 unit, harganya ya sama, returnya 23.500. Jadi nilai persediaannya ya 5 biar kalian paham. Jadi nilai persediaannya silakan diturunkan. 13 kurang 8, 5, 1 retur. Berarti nanti di sini nih 5 dulu, 5 ya, 1, terus 11 kurang 3, 11 kurang 3, tinggal 8 ya. Harganya tinggal turunkan saja. 23 ini, 23 ini, 23.500. Oke. Nah, ya teman-teman, sudah ya. Oke. Selanjutnya dokumen 12. Dokumen 12. Ini dia. Dokumen 12, bukti penerimaan kas pelunasan faktur F12 1 tanggal 6 Desember dikurangi dengan sales retur. Ya, dikurangi dengan sales retur. Bukti penerimaan kas. Kita buka dulu kas resep jurnal. Ini dia kas resep jurnal. Kita lihat caranya ya. Tulis dulu tanggalnya, tanggal 12 BKM 12 strip 2. Oke. Kita terima dari Insan Komputer. Insan elektronik ya, Insan elektronik. Oke, Insan elektronik. Piutang yang kita bayar ya, piutang yang kita bayar, ingat ya, Insan elektronik. Kita lihat di sales jurnal Insan elektronik. Ini dia piutangnya ya, 459.800. Kita kurang dengan yang di general jurnal, ada Insan elektronik. Nah, ini dia, ini Insan juga kan. Nah, ini berapa tuh? 74 juta. Kita lihat 385.500. Nah, itu cara mengecek jumlah nilai piutangnya, yaitu dengan cara nilai piutangnya ya untuk Insan elektronik dikurangi dengan nilai retur Insan elektronik. Nah, jadi jumlah angkanya adalah 385. Tidak ada potongan, berarti kas kita bertambah sesuai dengan yang dibayar, 385. Ya, itu. Selanjutnya ya, selanjutnya kita masuk ke dokumen 13. Dokumen 13, 12 sudah, dokumen 13. Nota kontan. Kalau nota kontan kita jual, kita beli teman-teman. Ya, nota kontan nih, lihat sinar mas kepada penjual, berarti kita menjual. Karena kita menjual, kita catat dalam kas resep jurnal. Oke, kita catat dulu dalam kas resep jurnal. Tanggalnya tanggal 13, KN01, KN01, langganan saja. Ya, tulis saja langganan. Oke. Kita masukkan dulu ke kolom sales merchandise. Boleh. 380 juta. 380 juta. Ya. Habis itu VAT 38 juta. Ya. Sudah. Terus piutang dagang. Oh, enggak lah. Kan tunai ya, kas. Kas ini tinggal tambahkan. Tambahkan ya. Sip, oke. 418 juta. Sip, cocok. Apalagi? Ya, kita harus mengisi cost of goods sold dan merchandise in inventory. Namun sebelumnya kita harus ke inventory card dulu. Oke, kita catat dulu dalam inventory card.
tanggalnya tanggal 13. Kemudian langganan kita masukkan ke kolom penjualan 8 unit. Oke, yang dijual 8 unit. Harganya berarti kita ambil nih harga yang ini 19 juta masih ini. Oke, kalikan dulu 8 kali 19 juta. Dapat. Berarti saldonya tinggal kita kurangkan. Kan saldo nih 12 kurang 8. Nah, 4. Terus turunkan juga. Nah, ini. Oke, turunkan juga yang 10. Oke, ini harganya 19. Ini juga sama 19. Kalau ini beda nih. Ya. Ya. Lakukan hal yang sama untuk AC juga. Sama 8 unit. Harganya 23 juta. 23 juta. Ini salah nih, nggak bisa. Cop. Ulang ya. Berarti tanggalnya tanggal 13. Langganan. Langganan. Oke, jual ya. Berarti kita jualnya berapa dulu? Ya, ambil dulu yang 5. Oke. Harganya. Iya. Yang tepat saja ya. 5 berarti ini. Oke. Kemudian yang satu juga kita jual. Ya, udah bagus nih. Kita jual. 23 juta. Ya, kita jual 8 ya. Berarti masih kurang 2. Ambil 2. Kemudian 2, 3, 5, 100. Silakan dikalikan. Silakan dikalikan ya. Oke, jadi 8 unit. Berarti sisa barangnya 8 dikurang 2. Berarti tinggal 6. 6 unit ya. Harganya ini. Oke, sudah. Selanjutnya ditambahkan ya. 8 kali 19 dapat 152 ditambah dengan nih 115 juta tambah 23 juta tambah 47 juta. Itu yang masuk dalam cost of goods sold. Yuk kita tambahkan dulu. Ini dia. Ini ya. Ini tambah tambah 115 juta tambah 23 juta ya. Tambah lagi 47 juta ya, 337 juta. Merchandise inventory juga sama 337 juta. Oke, itu dia ya. Jadi sudah paham dari mana mengambil angka yang cost of goods sold. Ambil dari kartu persediaan ya. Untuk TVP ditambah dengan ACP. Ingat yang langganan yang ACP ini kita ngambilnya dari 3 jenis barang ya. Ambil tanggal 5. Karena apa? Metodenya ingat, metode masuk pertama, keluar pertama. Jadi pertama dibeli, pertama dijual. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke dokumen 14, bukti penerimaan kas, pelunasan faktur tanggal, sales plus PPN. Ya. Pelunasan faktur tanggal 29 November. Kita masuk ke kas resep jurnal. Ya, ini dia, kas resep jurnal. Tanggalnya tanggal 14 ya. BKM 12/3. BKM 12/3. Oke, keterangannya Insan Komputer. Insan Komputer 318. Mana Insan Komputer? Piutang dagang ini dia. 318. 316 800. Iya. Kasnya
hutang yang lalu. Insan ini juga ada bayar nih. Insan tapi bayar hutang sebelumnya kemarin. Insan banyak hutang insan ini. Oke, selanjutnya dokumen 15. Kita pindah ke dokumen 15. Dokumen 15, pembayaran PPN bulan November. Silakan dicoba. Oke. Bukti pengeluaran kas. Berarti kita masuk ke kas payment journal. Ini dia. Dokumen 15. Tanggalnya tanggal 15. BKK 12 strip betul 4. Hutang PPN. Hutang PPN. Berarti kita masukkan ke kolom serba-serbi. Cari di neraca saldo. Ada enggak PPN payable? PPN dada. PPN payable. Prepaid PPN. Nah, ada nih PPN payable 3.500.000. Iya, ini PPN payable. Dapat duit 3.500.000. Iya, bayarnya tentu pakai kas. Kasnya juga 3.500.000. Selanjutnya, bukti pengeluaran kas. Ya, bukti pengeluaran kas. Dokumen selanjutnya, ya ini dia. Dokumen 16, bukti pengeluaran kas. Berarti kita catat dalam ya, kas payment journal. Kas payment journal mana dia? Ini dia. Kas payment journal tadi ya. Tanggalnya tanggal 17. BKK 12 strip 5. Oke. 12 strip 5. Hutang pembayaran hutang dividen. Ya. Oh, hutang dividen. Nah. Berarti dividen payable. Dividen payable. Ya. Untuk lebih jelasnya silakan lihat di dalam neraca saldo. Ada hutang dividen. Uangnya 2.500.000. Yap, kas. Oke. Ya. Silakan teman-teman mencermati mulai dari dokumen 1 sampai dengan dokumen 16. Oke, teman-teman sekalian, ya. Seandainya mungkin ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan nanti kalian bisa menghubungi Bapak menggunakan WA. Mohon maaf untuk hari ini kita belum bisa ya. Nanti tapi mungkin lihat nanti mungkin kok agak siang setelah jam 9 lewat mungkin kalau memang itu kita bisa diskusi dengan menggunakan Meet yang kemarin kita sampaikan atau menggunakan Zoom. Nah ya, sebentar ada masalah sinyal di tempat Bapak nih. Oleh karena itu untuk pembahasan hari ini, nah ya, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan dulu untuk video ini ya. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan ke video yang ketiga, yaitu membahas mulai dari dokumen 17 sampai dengan selesai. Oke, teman-teman, silakan kalian mencoba sendiri di rumah untuk menyelesaikan mulai dari dokumen. Nah, ya. Berusaha menyelesaikan di rumah mulai dari dokumen 17 ya sampai ke dokumen 26. Berarti hanya tinggal 10 dokumen lagi. Ya, silakan untuk menyelesaikannya sampai dengan 10 dokumen lagi. Jadi nanti dokumen sisanya kalaupun Bapak tidak buat videonya, maka nanti Bapak akan kirim pembahasannya lewat suara saja. Itu teman-teman ya. Selamat mencoba untuk dokumen 17 sampai dengan dokumen 26. Yang dokumen memorial jangan, itu untuk jurnal penyesuaian ya. Dokumen 27
Ya, dokumen 27 sampai dengan dokumen 30 itu untuk jurnal penyesuaian. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba. Jangan lupa nanti kalau sudah selesai dijumlahkan ya. Lihat video ini, dijumlahkan. Masukkan jumlahnya. Oke. Itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya di MET ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.